Halo teman-teman semuanya, Halo selamat semuanya. datang di mana? Di podcastnya Gemas Gemas Ilkom, Ikom. bener Betul. banget. Dengar-dengar ini adalah podcast perdana, iya Perdana kan? cuy, ya. Betul sekali. Oke, jadi pastinya ini sangat dinanti-nanti ya oleh teman-teman semua dari jurusan Ilkom yang ada di Universitas Ari Ginanjar. Ya, Yeay, Ilkom oke. itu apa sih? Ilkom itu adalah ilmu Oh komunikasi. ya, aku kira ilmu komputer. Wow, sering ketukar memang Ya ya sering kalau kayak ketukar gitu. emang ya. Iya, betul betul Cuman betul bedanya betul. tuh pakai bahasa Inggris itu ya, computer science Oh gitu iya, ya. betul. Itu cara membedakannya kalau Iya, di berarti sini kalau ya. communication science berarti ya bahasa Inggrisnya ya kind of gitu ya. Yes, kind of. Oke, nah pertama-tama kita mau kenalin diri aku dulu sama temen aku yang ada di sebelah sini, ada si Raisa. Boleh dong Raisa? Saya hai ke teman-teman semuanya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Raisa Almira, bisa dipanggil Raisa. Betul banget. Nah, Raisa ini juga teman di salah satu prodi aku, yaitu di sastra Inggris atau English Betul. Literature. Dan kebetulan aku sendiri sebagai ketua dari sastra Inggris juga. Nah, Iya, kenalin dulu betul. nih nama aku. Nama aku Muhammad Arkan Davi. Biasa dikenal sebagai Davi. Atau kadang-kadang teman-teman dari sastra Inggris selalu manggil kakek. Kenapa gitu ya? Iya, betul. Ada specific reason juga Ya, sebenarnya ada kenapa dipanggil alasannya gitu. kakek ya Aneh sebenarnya. juga manggil Benar-benar. Grand Dave apa gitu. Grand Dave, of Ya, course. itu. Nah, ngomongin soal Grand Dave, sebenarnya juga kalau sama teman-teman luar negeri, ya aku juga punya teman-teman luar negeri gitu ya. Mereka Wow. tuh selalu manggilnya kayak Dave atau Dab atau Davi gitu, atau Davy the Duck gitu kayak itu kayak kartun Davy the Duck gitu bener kayaknya Iya, mereka pada betul-betul. tertawa semua kayak ya kayak duck gitu lah, lucu banget gitu. Iya, Itu sedikit benar-benar. fun fact dari aku sih sebenarnya. Nah, hari ini kita ada tema nih, tema untuk pembahasan episode kali ini adalah Culture shock menjadi maba karena kebetulan kita juga di sini adalah maba di Universitas Ari Ginanjar. Betul, Liv? betul betul betul. Iya, betul. Oke, Iya. jadi mungkin sebagai maba kali ya, kita mulai Betul. ngomong dari maba ya. Betul. Gimana sih, ini deh kabarnya dulu nih, sejauh ini menjadi mahasiswa baru di Universitas Ari Ginanjar. Kesibukannya awal-awal ini apa sih deh? Nah, itu juga sebenarnya kalau kesibukan itu semuanya pasti bervariasi ya, termasuk Betul. aku sama juga Raisa sendiri pasti punya beberapa kegiatan yang dilakukan di dalam maupun di luar kampus gitu ya. Tapi di Betul. sini aku mau sharing dulu deh dari aku. Kalau aku sendiri memang sebenarnya aku tuh orangnya sibuk banget gitu ya. You know Wah, kan, you know betul. banget kan. Betul, betul. Bahkan dari 1 bulan pertama itu sudah ya jauh nggak jelas gitu ibaratnya udah ke sana ke sini gitu. Nah, ke sini tuh kemana aja sih? Jadi pertama kali aku datang ke Jakarta Selatan ini, aku langsung ngikutin salah satu komunitas dari luar, namanya Bridge Zone Community. Oh iya, Itu betul. komunitas bahasa Inggris, pernah dengar nggak Raisa? Pernah dengar dong, karena kebetulan kita juga satu jurusan, betul? Iya. Totally that's definitely we are learning about English as Yes. well. So, jadi di komunitas itu kita belajar soal bagaimana kita bisa memiliki lingkungan untuk bisa berbahasa Inggris karena di sana tuh mereka punya tagline juga namanya adalah semacam nobody's perfect. Oh Jadi iya. semua level bahasa Inggris itu semua jadi satu semua. Jadi kita nggak ada yang namanya egoisme atau namanya ada circle-circlean gitu. Enggak, kita benar-benar kayak berkolaborasi satu sama lain seperti itu. Nah, selain itu, waktu itu aku juga sempat ikut salah satu acara yang diadakan sama Confucius Institute. Pernah dengar nggak Confucius Institute? Nggak pernah dengar tuh, boleh dijelasin sedikit? Jadi itu PBM atau Pusat Bahasa Mandarin. Jadi sebenarnya aku juga suka belajar bahasa, teman-teman. Jadi di situ ada salah satu acara yang diselenggarakan forum penerjemahan sastra Mandarin. Ya, Wow, itu keren keren banget. banget dan fun fact-nya itu Ya. kebanyakan orang Chinese semua yang di situ. Oh gitu, berarti Iya. jadi kenal banyak culture gitu ya. Kenal Benar. banyak kaca saya nggak tahu mau harus ngomong apa. Meskipun udah tahu beberapa kata-kata cuma kayak udah ngestak aja tuh di mulut gitu. Betul. Terus juga sekali lagi ada terakhir nih yang paling unik juga yang ibaratnya nggak diekspektasikan oleh teman-teman juga yaitu freestyle football. Jadi Wah, ya itu olahraga dengar-dengar ekstrim. baru-baru ini habis ikut lomba, ya nggak? Bener banget. Betul. Jadi ya, unfortunately kayak gak lolos di top 32 karena itu jenjangnya internasional jadi lumayan berat gitu. Tapi it's okay lah. Semuanya kita saling berjuang bersama-sama seperti itu. Nah, Betul. itu plusnya dari pihak UAG juga bantuin saya sendiri gitu buat mampir atau ibaratnya didanain tuh buat ikutan kompetisi internasional Wah, itu. keren banget. Jadi Asik emang banget. UAG sendiri sangat mensupport ya Support mahasiswanya support untuk banget. bisa aktif nih, baik di Support dalam maupun di luar parah. kampus, betul nggak? Betul banget, makan dibayarin, transportasi dibayarin, daftar dibayarin, disupport semuanya dah gitu. Enak banget. Jadi kesibukan betul-betul. kita itu benar-benar jadi semacam treasure gitu buat UHG gitu. Nah, kalau itu dari aku sih buat
soal kesibukan aku selama ini. Oke, let's try dengan Raisa dengan experience-nya selama ini. Bisa dong diceritain gimana gitu. Iya, kalau aku sendiri selama masa menjadi maba ini ya, kalau aku sendiri mungkin memang tidak sesibuk Davi dalam halnya keluar dari kampus ini. Karena mungkin untuk aku sendiri, nih teman-teman, jujur aja, aku itu baru bener-bener menyesuaikan diri nih sama lingkungan kampus saat ini. Jadi kalau untuk aku memang berusaha aktifnya di kampus dulu. Nah, kebetulan memang aku itu tempat tinggalnya saat ini deket juga dengan kampus, sehingga aku sering berkegiatan bolak-balik kampus. Nah, tapi kalau aku mungkin saat ini memang sedang mengikuti suatu kepanitiaan juga, suatu acara dari UAG juga nih, yang insya Allah internasional, namanya adalah YEC, Youth Empowerment Conference. Betul. Nah, di situ memang cukup sibuk sih ya untuk maba ini, itu menjadi salah satu fokus utama aku juga selain dari belajar di kampus kayak gitu. Tapi benar juga tadi disinggung juga nih teman-teman soal Bridge Zone. Aku sangat-sangat tertarik juga sih sebenarnya dengan hal itu. Memang mungkin aku di sini kesibukannya belum sampai memasuki Bridge Zone mengikuti acaranya. Cuman aku tuh mendukung banget karena untuk kita nih anak sastra Inggris ya, memang kita butuh banget environment di mana kita memang disupport. That's correct. Right? Yeah, betul definitely. sekali. Betul. Gitu. Jadi memang perlu ya, Raisa perlu banget untuk mengembangkan kesempatan lagi ya. Berarti kayaknya ada salah satu poin nih yang perlu Raisa buat dapetin. Apa tuh? Yaitu mencoba resiko. Oh iya, gitu. betul. Mencoba keluar zona nyaman dulu gitu. Betul. Ngomongin zona nyaman jadi inget mantan. Aduh. Jangan, enggak. Jangan dong, nanti nyaman lagi. Aduh. Jadi memang kita harus gimana ya, harus keluar gitu lah dari zona nyaman supaya kita bisa explore lebih gitu lah ya. Betul. Keren sih, udah bisa jadi salah satu divisi apa? Divisi acara ya dari kebetulan. Youth Empowerment Conference ya. Yes, betul. Kita ikut juga sih sebenarnya, cuma aku di divisi public relations, jadi agak berbeda juga kesibukannya. Berhubungan dengan orang jadinya ya. Tapi ngomongin soal culture shock nih, jadi Raisa selama di Jakarta Selatan ini udah nemuin budaya yang ibaratnya nge-shockin atau something gitu. Karena secara Raisa dari aslinya mana? Aku dari Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat. Jawa Barat, betul. Warga Sunda nih guys. Betul, Sunda Pride. Ya, kalau aku sendiri dari Jawa Tengah, dari kota Semarang. Tapi kita dengerin dulu nih Raisa, culture shocknya apa sih? Oke, kalau aku culture shock di Jakarta, memang bisa aku bilang ya, Jakarta dan Karawang itu sangat berbeda. Kita bisa melihat Jakarta adalah Indonesian Capital City, di mana memang Jakarta pasti pergerakannya itu lebih cepat gitu. Ya, apalagi di sini juga ekonomiknya berpusat di Jakarta, sementara di Karawang itu industrinya kayak gitu. Iya, tapi di sini salah satu hal yang aku notice adalah Jakarta dan Karawang tuh sama-sama panas ternyata. Kayak gitu. Cuman kalau misalkan culture shocknya sendiri setelah aku move ke Jakarta ini memang cukup banyak ya, dalam halnya di sini aku belajar untuk lebih gesit lagi ketika bergerak juga, karena memang pergerakan orang-orang di sini itu kan sangat cepat ya. Terus juga mungkin dari segi kotanya yang memang lebih besar dengan jangkauan yang lebih luas juga. Di situ aku belajar banget bahwa banyak opportunity yang bisa aku ambil di Jakarta ini. Di Karawang tuh aku merasa memang Karawang adalah kota yang baru berkembang kayak gitu. Jadi sering kalinya banyak hal-hal yang mau aku coba itu nggak terletak di Karawang kayak gitu. Iya bener sih. Iya kan? Iya, opportunity semuanya kebuka semua. Iya. Dari segala bidang jujur Le. Iya. Kayak dari olahraga itu kita ada kayak maraton, terus ada lari bareng, terus ada ponfit kayak gitu-gitu. Terus kalau suka buku ada apa? Festival buku. Festival buku, betul. Kemarin juga kita habis kayak ada teater yang kita tonton kan. Itu first experience banget ketika aku ada di sini bisa merasakan pergi ke Kedutaan Besar Belanda. Kedutaan Besar Belanda teman-teman dari sastra Inggris sendiri itu. Dan kebetulan itu yang kendak buat acara itu adalah aku sendiri, dan memang itu aku harus research dulu nih. Ini Kedutaan Belanda ada di mana, terus ada daftarnya gimana. Tapi jujur kita seneng banget di situ karena kita bisa langsung berinteraksi dengan orang-orang Belanda langsung, dan adik-adiknya tuh lucu banget gak sih? Gemes banget Gemes banget kayak Gemas Ilkom gitu. Gemes. Gitu. Iya betul. Nice banget sih. Kalau ngomongin soal opportunities pasti Jakarta itu memang tempatnya sih. Jujur banget, jujur sejujur-jujurnya. Karena kalau aku sendiri ngelihat culture shock yang ada di Jakarta ini nggak terlalu culture shock karena aku orangnya adaptif gitu. Cuman jadi salah satu kendalanya itu adalah bahasa jujur. Aku ngelihat kayak culture shock di sini tuh ibaratnya kebanyakan orang ngomong lu gua.
Oh gitu. Sedangkan kalau di Jawa Tengah di Semarang kita tuh selalu ngomong aku kamu. Kayak Oh, serasa begitu. kayak serasa romantis kan di sini kan. Iya, betul kayak, banget. kayak aku mau ngasih kamu botol, mau nggak kamu? Aduh. Aduh. Itu kayak di Jakarta itu memang sebenarnya kayak sosok romantis gitu. Kalau di Iya. Semarang enggak, kayak biasa aja gitu. Mm-mm. Jadi kayak lu-gua itu something new buat aku gitu. Tapi aku sempat riset nih, lu-gua itu ternyata dari bahasa Hokkien gitu. Oh, begitu Iya, dari ternyata. bahasa Hokkien gitu. Apa sama gocap, goban gitu-gitu aku juga belajar. Oh, ternyata lu-gua itu ternyata dari influence dari Chinese itu sendiri yang ibaratnya aku lagi belajar soal itu gitu. Jadi itu so keren banget. Dan satu lagi ada culture shock sih. Lebih tepatnya culture yang baik bukan yang buruk lah ya. Iya, Yaitu apa tuh? semua public transportation itu available semua. Yeah, Gampang that's banget. right. That's a good point. Dan di Semarang itu ada salah satu isu yang benar-benar kita ngomongin soal apa? Public transportasi di sana tuh jelek banget sekarang. Oh, begitu. Gitu. Karena memang bukan dari servisnya ya, tapi dari fasilitasnya gitu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu dari pihak pemerintah Waduh. gitu lah ya, pokoknya Iya. harus diperbaiki seperti halnya di Jakarta, bisa naik MRT, LRT, terus ada TJ, ada Jaklingko, itu gratis juga kan kalau Jaklingko. Iya, Kalau yang betul. lain murah-murah juga, jadi Murah-murah kayak seneng banget. banget jujur. Betul, betul. Jadi I love Jakarta Selatan. I love Jakarta Selatan. Asik. Gitu aja sih dari kami ya gitu Iya, betul. ngomongin soal culture shock. Tapi kalau memang dari soal maba kita santai lah ya sebagai Betul. maba gitu ya. Yang Iya. penting kita belajar di sini, kita Betul. mau berubah, kita mau berkembang menjadi seorang yang lebih Baik. betul. Iya betul. Di sini juga aku bisa bilang bersekolah di Universitas Ari Ginanjar sendiri aku nyaman ya sejauh ini. Karena memang awalnya aku sendiri tidak menargetkan diri aku untuk bisa masuk ke universitas ini, tapi ternyata ketika kita sudah memasuki suatu lembaga ini kita mulai beradaptasi, dan ketika kita beradaptasi akhirnya kita menerima. Yep. Dan akhirnya kita juga nyaman, betul nggak? Nyaman banget. Nyaman banget Ya dong Allah, pastinya sister, dengan Masya teman-teman Allah, yang baik. tabarakallah. Betul betul Kayak betul. ibu betul. WA sama Facebook. Iya benar benar. Gitu aja sih dari kami, dari aku Davi dan juga Raisa buat Iya, betul. Gemas Ilkom Podcast #first perdana episode Betul. banget itu. Jadi pokoknya buat Gemas Ilkom semangat terus dan juga lebih semangat dan juga lebih berkembang lagi gitu ya. Iya, betul. Ada juga pesan Raisa buat mereka? Oke, kalau pesan aku sendiri untuk Gemas Ilkom ini kan adalah first time juga nih podcast. Aku berharap banget podcast ini pastinya episode selanjutnya bakal lebih seru. Jadi stay tune buat Setuju. teman-teman semua, nonton terus Gemas Ilkom karena di sini bakal banyak banget yang di-share, mulai dari yang bermanfaat sampai yang asik-asik. Betul nggak, Dek? Benar banget. Terima Betul kasih banget. semuanya. Kita Terima ketemu kasih lagi di semuanya. episode-episode selanjutnya dari Gemas Ilkom. Bye bye. Bye-bye. See you.